Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga, pengunjung takziah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul kembali di tempat ini untuk bertakziah malam yang kedua. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena sangat terlambat, karena saya sudah tarwih. Saya berkeyakinan berdasarkan perhitungan hisab astronomi PP Muhammadiyah Mustarji bahwa tanggal 2 April itu sudah 1 Ramadan. Jadi saya sudah tarwih, insyaallah besok puasa. Karena memang guru saya dulu adalah Muhammadiyah. Saya kuliah aktif di Muhammadiyah sampai sekarang, ya, aktif di Muhammadiyah. Oleh pemerintah tadi telah diumumkan bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, tanggal 3 April. Jadi beda 1 hari. Tidak apa-apa. Itu perbedaan kalau dipahami, dinikmati, dia menjadi rahmat bagi kita. Ya, silakan berbeda, apalagi kalau persoalan khilafiyah itu tidak bisa diperdebatkan. Masing-masing orang memiliki dalil. Artinya ada satu kaidah yang mengatakan walaupun 1000 fatwa, kalau itu sudah keyakinan maka jalankanlah keyakinan itu. Ya, kenapa berbeda? Karena Muhammadiyah itu tidak menggunakan 2 derajat atau 3 derajat di atas ufuk. Pokoknya asal ada sudah 0,5 itu sudah dihitung hari baru, tanggal baru. Kemarin pemerintah bertahan dengan kriteria 2 derajat di atas ufuk. Sekarang bertambah lagi, bukan 2 derajat tapi 3 derajat. Jadi memang semakin jauh nanti perbedaannya antara yang menggunakan hisab dengan menggunakan ru'yatul hilal. Hisab dan ru'yah itu sama-sama disampaikan oleh Allah dan Rasulnya penggunaannya. Walaupun memang semasa Rasulullah itu Rasulullah tidak pernah menggunakan hisab, tapi Rasulullah menggunakan ru'yah. Tapi dalam Al-Quran perintah untuk menggunakan hisab itu banyak sekali. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahara mubsiratan litabtagu wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa lita'lamu, dan untuk mengetahui ada bilangan sinin, tahun, wal hisab, dan menggunakan hisab atau perhitungan. Nah, itu salah satu dalil yang diperpegangi oleh PP Muhammadiyah kenapa bertahan dengan metode hisab. Yang kedua, hadis Nabi mengatakan asyhahru hakada wa hakada, bulan itu kadang 30, kadang 29. Fa in gumma alaikum, lalu apabila kalian tidak mampu melihat bulan karena terhalang, faqduruhu, maka estimasikanlah atau hitunglah. Nah, memang ini menurut pengamatan ru'yah, bulan di sebahagian besar wilayah Indonesia
itu belum bisa dilihat. Di Sulawesi Selatan khususnya, kemarin kami ketika diundang di Masjid Tarji Sulsel, itu memang di Sulsel itu tidak nampak hilal, tidak nampak. Lalu waktu itu kami bertanya, jika tidak nampak, kenapa dipaksakan tanggal 2? Jawabannya, di Sulsel tidak nampak, tapi di beberapa bahagian di negara Kesatuan Republik Indonesia sudah nampak. Jadi kalau menggunakan kaidah wilayatul hukmi, maka sudah masuk. Kaidahnya wilayatul hukmi, Indonesia yang satu kesatuan wilayah hukum, maka asal nampak di satu daerah, maka itu sudah mewakili seluruh negara. Itu kalau pakai kaidah wilayatul hukmi. Yang mulai besok puasanya 30, yang mulai Ahad itu 29. Karena ini beda masuknya sama keluarnya. Gitu. Hanya nanti di Idul Adha berbeda lagi. Muhammadiyah duluan lagi makan sapi, yang lainnya di belakang lagi. Tapi biarlah supaya lama-lama orang potong sapi. Nah itu. Jadi tidak usahlah di perdebatkan yang seperti itu. Yang mau jalan ya jalan. Nah, di Palopo ini yang masuk ke dalam WA kami itu ada 10 masjid yang sudah mengadakan sholat tarawih. 3 diantaranya bukan masjid Muhammadiyah. Yang 7 itu memang masjid Muhammadiyah, yang 3 itu bukan masjid Muhammadiyah. Tapi mereka yakin bahwa sudah ada bulan di atas berdasarkan informasi dari apa itu? Patasi nelayan. Dia bilang pasan niwai. Berarti yang kena sebulan. Silakan. Kalau Anda yakin silakan laksanakan saja. Ayo, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya takziah tidak panjang-panjang insyaallah. Pertama, ada hadis Nabi yang ini menjadi perhatian bagi siapa saja. Perhatian bagi siapa saja. Hadis itu kemudian menjadi dasar bagi kita bahwa ternyata amal yang kita lakukan itu yang akan menemani kita itu sampai ketemu Yang Maha Kuasa setelah kiamat, dibangkitkan di padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Itu ternyata hanya 3, tidak banyak. Nah inilah yang kita cari. Ini yang kita cari. Kalau ini dicari, nah sangat tahu gampang-gampang susah. Tidak gampang, tapi kelihatannya susah. Tidak susah, tapi kelihatannya gampang. Tapi yang 3 ini senantiasa menemani kita. Karena dalam hadis Nabi itu, kalau ada orang meninggal lalu diantar ke kuburan, 3 yang mengantar. 3 mengantar, 2 pulang, 1 tinggal. 3 yang mengantar, kita diantar keluarga. Harta, kita kan diantar harta. Ada yang mobilnya yang ngantar, apa itu, ambala, sarung. Yang ketiga, amal, ikut mengantar kita. Kata Nabi, 2 itu kembali sanak keluarga, kembali istrinya, kembali anaknya, kembali cucunya, kembali anak mantunya.
betapapun sayangnya seorang suami, kalau istrinya meninggal, tidak akan tinggal di situ bikin pondok-pondok. Tidak. Dia akan pulang. Kalau perlu, ya dipenuhilah janjinya istrinya. Kalau mau menikah, langkahi dulu mayatku. Jadi kalau dia pulang, langkahi kuburnya istrinya. Basulah kibeni. Sebaliknya kalau suaminya meninggal, kalau yang saya tahu itu tinggal setia menemani, baru neneknya Pak Lukman. Segala tuh apa deh? Pamasangi namanya. Dia Mangewa. Neneknya Pak Lukman, nenek utuh tadi. Nenek utuhnya Pak Lukman. Meninggal itu suaminya, Pamasangi dan Mangewa, istrinya setia, tinggal bikin pondok-pondok di situ. Di atas gunung. Apa? Di atas gunung, bukan kuburan kemarin. Ada kuburan khususnya kakek beliau, Pamasangi dan Mangewa itu, yang kalau orang-orang yang percaya begitu cukup diramatkan. Karena biasa datang orang jauh-jauh ikat benang di situ. Tapi kita larang datang di situ. Nah, meninggal itu kakek Pamasangi dan Mangewa, istrinya tinggal bikin pondok-pondok di situ. Dia kali apa ini ada Om Jabir yang tahu. Nanti diambil keluarganya ketika sudah buta di kapang. Nanti diambil keluarganya ketika dia sudah buta, tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri, diambillah keluarganya. Ya, kalau ada mengatakan kisah Habibie Ainun, jauh sebelum Habibie Ainun sudah ada memang itu Pamasangi di Mangewa. Ini dulu sama sebenarnya. Ini Sapang. Dok Jima lah kan? Ya Dok Jima. Bayangkan itu tinggal di atas gunung ini Pak, bukan dataran, bukan gunung sendirian. Bayangkan itu. Kalau sini kalau Pak, cak mampakuti roku. Kenapa saya biasa napa hidup semati setirik batu pape. Pamora setirik batu pape. Yang nama mati manusia. Tapi itu betul-betul itu. Satu kampung itu tahu bahwa istri yang setia itu dialah itu. Betul-betul pondok-pondok, bukan rumah tapi cuma pondok-pondok. Saya sudah tidak sampai, tapi nenek Jima saya sampai, tapi sudah tinggal di rumahnya Wak Barpomo, bukan lagi di gunung. Kata Nabi dua kembali sanak keluarganya, kembali hartanya. Ambalakna sule, bulianna sule. Apalagi kalau bulan masih gitu kotor. Majal pengurusnya kurang. Yang tinggal menemaninya adalah amal. Amalah atau itu tinggal. Lalu kata Rasulullah, kalau 3 langkahan kaki orang yang terakhir meninggalkan kuburan, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir mendudukkan kita atas kuasa Allah, perintah Allah, kita ditanyai di alam kubur. Jadi alam kubur itu ada pertanyaan. Ada nikmat alam kubur dan ada siksa alam kubur. Itu pasti. Karena hadis Nabi menjamin demikian. Ada yang tanya, apa model pertanyaannya? Ya Allah, saya tidak tahu karena nanti bocor soal. Kita saja kalau mau ujian negara kan tertulis dokumen negara sangat rahasia. Ini dokumen dunia saja sangat rahasia, apalagi yang ada kaitannya dengan alam gaib. Jawaban saya kalau ditanya apa pertanyaan, ya Allah alam. Karena saya belum pernah mati. Saya pusing, apa tadi kutanana? Saya belum tahu saya. Tapi ya persiapkan saja karena kita pasti
Tanyain. Model pertanyaannya apakah pilihan ganda atau essay test? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu saya. Tapi ada pertanyaan. Buktinya ketika kita sebelum selesai sholat, itu Nabi katakan jangan tutup sholatmu sebelum minta 4 perlindungan kepada Allah. Salah satu di antaranya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dahsyatnya siksa kubur. Buktinya memang ada siksa kubur. Tapi akhir-akhir ini di YouTube dia ngomong tuh gambo kutiro. Gambo. Pergi pasang apa itu di situ kuburan. Foto. Baru apa itu pakai speaker ya? Speaker. Katanya mau dengar siksa kubur. Nanto gambo. Betul, tidak bisa didengar. Yang bisa mendengar itu menurut Rasulullah hewan. Itu hewan. Ya itu manu. Karena minta kalau ayam berkokok berdoalah. Karena dia sementara melihat malaikat. Kalau anjing menggonggong berlindunglah kepada Allah karena dia sementara setan. Makanya Toto kasih biang, dia baca-bacaan apa? Cepat buka setan. Iya betul, betul. Nah, begitu. Tidak gambo ini, betul ini Umar, tidak gambo ini Umar. Ketua KNPI, tidak gambo ini. Ada. Dalam kubur pasti ada. Karena kita berdoa. Dan salah satunya selain berdoa ada amalannya. Amalannya untuk meringankan siksa kubur, bacalah salah ayat 30 ayat di malam hari sebelum tidur, yaitu Al-Muluk atau Tabarak. Tidak lama, hanya 30 menit. Kalau sudah dihafal tidak sampai 7 menit kalau sudah dihafal. Apalagi kalau seperti Ustaz Suradi baca, nah pakai oke di meluna itu selesai. Nah hadirin. Nah itu 3, 2 pulang, 1 tinggal. Nah sekarang 1 tadi ini, yang 1 tinggal itu juga bercabang. Cabangnya cuma 3. Dan inilah selalu yang akan menemani kita, menerangi kita, dan menjadi amalan pemberat timbangan di yaumul mizan. Karena nanti kalau sudah bunyi terakhir, bunyi pertama kan hancur. Hancur semua, hancur. Ada yang ngomong tahu gambo. Nah, kok dia tahu kapan kiamat? Ini puasa yang lalu. Ya puasa yang lalu yang berita apa itu kabut. Nah, saya masuk di sini pasar beli ikan. Datang itu penjual ikan jamaahku, Ustaz. Saya sudah beli lilin, beli snack, beli beras. Untuk apa? Nah bilang untuk mengantisipasi ad-duhan. Kok apa tuh ad-duhan? Nah, kok kabut yang akan menyelimuti bumi selama 40 hari sebelum kiamat. Dapat dari mana infonya? Nah kok ada yang mengetahui alam gaib atau gambo? Adakah saya bilang, ya memang ada dalam Quran surah ad-duhan. Ada. Tapi tidak ada satupun isinya ayat itu yang mengatakan akan datang kabut hebat tahun 2021. Jadi bagaimana? Lebih baik itu kalau membeli bakso ke masjid kita makan bersama. Nah bilang ada datang di sini. Bukan untuk kamu bodoh kata Pai. Jangan. Coba bayangkan itu. Ada yang Nabi sendiri ketika didatangi malaikat Jibril, Nabi tanya malaikat Jibril, matas saat, kapan datangnya hari kiamat?
Jibril bilang, yang bertanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang ditanya. Wallahu a'lam, orang tidak tahu. Hanya ciri-cirinya banyak. Itu saja. Ini lagi yang lebih gambo baru-baru ini di Mandalika. Ini gambon dan aku ada apa remote langit. Oh, kakenan demet nama ballo di doti. Nah, ini wak gambona. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Saya tidak pernah percaya itu pawang. Karena apapun namanya dia tetap dukun. Siapa yang mendatangi dukun, merafasat tiwala, ada hadis begitu. Siapa yang mendatangi ahli nujum, dukun, lalu dia percaya, la salata arba'una yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ida mata, kalau dia mati, maitatan jahiliyah. Dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. La ilaha illallah. Jadi semua yang hadir di Mandalika itu dan dia percaya, ya kata Toba mati jahiliyah kok. Itu ya. Dan ini memang gambo, tambah hebat. Kenapa tambah hebat? Nah, undang Deddy Corbuzier. Nah, undang Karni Ilyas. Saya di televisi tak apa di televisi. Karena muda dia kuna hebat di televisi. Oh, dia akan semakin hebat karena di blow up oleh media. Padahal sesat. Lihat nih bohongnya. Ada hasil langit. Dan dialah salah satu pemegangnya. La ilaha illallah. Dia jangan dipercaya. Kalau dikatakan doa untuk menghalau hujan, memang ada. Nabi pernah berdoa agar tempat itu tidak didekati hujan, tapi dipindahkan ke sana karena ada hal yang sangat penting. Itu ada. Tapi kalau dia keliling-keliling, lari-lari, pukul lonceng, toh gambo. Betul, makanya kemarin MTQ ini saya main tuh saat waktu di MTQ. Kebetulan ada orang gila di lapangan bawa tongkat. Ku kata mana orang pura dia minta pawang ratu. Pato tak. Oh, yang jelas. Yang dicari 3. Pertama, sedekatun jariyah. Sedekah jariyah. Ini sedekah jariyah tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Orang Bugis bilang amal-amal lari. Ngalir terus. Contoh kecilnya, kita ke masjid Agung dekat dari sini, ke masjid manapun. Maghrib kita bawa 5.000, subuh kita bawa 5.000. Yang 10.000 ini dikelola pengurus masjid. 1 dipakai bayar air PDAM, Insya Allah nanti di dalam kubur kita itu bukan selang yang masuk kuburan tapi pipa induk. Oh iya, pipa induk Mar. Dan tidak akan pernah macet airnya. Iya. Saya mohon maaf kalau ada orang PDAM ya. Betul lah. Boleh dicek itu pengaduan. Saya kapan paling banyak. Bahkan bukan kata-katain. Saya bilang tidak mengalir. Dia bilang kirim nomor ID tak. Saya bilang apanya nomor ID kita minta. Nah, satu perumahan tidak mengalir. Ini tadi yang MC korbannya juga. Nah, saya sudah WA. Nah, tak ada bati-batina. Pokoknya aku pakai saya malah ultimatum Umar. Kalau sampai setengah jam tidak mengalir, saya kasih naik di Facebook. Tak aku pakai dia kan? Saya bilang saya tidak diet. Saya mau makan tapi tak aku beon. Karena tidak mengalir air di perumahanku 1 kali 24 jam.
di rumah juga. Di sana Iya. juga. Perumahanku juga. Perumahanku juga tidak Kurang jalan. juga. Iya. Macam apa tuh orang DP? Po iman deh, mampu doanya. Tapi dengan jangan terlalu panjang. Tak emang kena tambahin ATM, maka tok boleh sini. Tapi dengan 10.000 tadi itu dipakai bayar air oleh pengurus masjid, itu insya Allah pipa induk masuk kuburan kita. Yang 10.000 dipakai lagi bayar listrik, insya Allah terang kita punya kuburan dengan sedekah kita. Sedekatun. Tapi ada teman saya bilang begini, Mar, pengurus masjid, Ustaz, kalau datang ke ceramah di sini, jangan bilangi bahwa senyum itu adalah sedekah. Saya bilang kenapa? Nah bilang semenjak datang ke di sini ceramah senyum adalah sedekah. Kalau lewat itu kota amal, minta wabam merantin. Buat kalau jamaahnya pintar, pengurus masjid harus cerdik. Ganti. Jangan kotak sedekah, tapi ganti kotak amal atau kotak infak. Karena insya Allah tidak ada hadis yang mengatakan senyum adalah infak. Nah, kalau senyum adalah sedekah, cocok itu enak. Jadi keliling itu celengan tak pernah koko kantor nih minta apa murantiro. Kalau jamaahnya pintar, pengurusnya harus cerdik. Iya. Coba. Ya, saya mohon maaf kalau ada pengurus masjid di sini. Itu pengurus masjid saya bangga juga kalau diumumkan sekian saldonya 80 juta. Justru kalau saya menilai bahwa ini pengurus tidak cerdas karena tinggal uangnya orang. Iya. Saya ketua Masjid Muhammadiyah Masjid Arab. Saya bilang saya lebih bangga kalau setiap Jumat laporannya 0 rupiah. Artinya dipakai itu uang. Yang penting jangan diambil pengurus. Tapi kalau untuk kemakmuran masjid kan itu lebih bagus, lebih nyata pahalanya orang. Sedekatun itu satu. Dan kalau sedekah itu insya Allah tidak akan membuat kita miskin. Sedekah itu malah membuat kita tambah kaya. Kenapa? Ketika sedekah dikeluarkan, dia akan panggil temannya datang. Datang ki. Orang rajin sedekah. Sebaliknya orang yang sekya itu rezeki yang jalan-jalan kau datang. Saya saja ini hanya ditumpuk di bawah sarung. Jangan datang. Saya cuma ditumpuk di bank. Tapi kalau yang rajin, datang ki. Orang rajin masih sedekah ini. Ada juga orang nyumbang dan bilang, ikhlas kak saya. Ikhlas kak. Dia menyumbang di masjid. Surading 50.000. Hamba Allah 500.000. Tak pernah koti. Apa saya itu? Masih tuh dan tuh. Kambo. Yang mereka disangka ikhlas tuh. Makanya kalau saya itu ada orang bilang ikhlas kak saya. Ria terselubung itu. Malu-malu dibilang ini. Jadi aku ikhlas nak aku perintah. Biarkan saja dia mengalir. Disebut tidak membuat kita hati goyang. Tidak disebut juga tidak membuat hati tidak goyang. Yang kedua, yang akan menemani kita selama-lamanya adalah ilmu yang tafa'ubi. Atau kita pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Luar biasa itu. Tapi ilmu yang baik, bukan ilmu hitam. Cara mengaduk bir yang enak, salah. Sekarang itu saya ini sekalipun tidak, insya Allah saya tidak pernah minum sampai seterusnya, insya Allah. Tapi saya tahu mereknya, kan biasa aku baca.
Nah memang itu, orang memang miring-miring itu otaknya. Pilih apa itu mereknya? Topi miring. Itu kenapa tidak pilih topi lurus? Nah malam butuh songkut sama kakak. Tapi kayak miring nih, otaknya saya miring. Saya bilang memang miring otaknya karena pilih topi miring. Jangan pilih topi lurus, tanya miring otaknya. Sama ustaz ini, rapi dia punya surban di atas. Masya Allah. Oh iya. Insya Allah. Ya, cuma saya belum bisa seperti antum. Ya. Terus terang, orang bilang saya ustaz tapi saya tidak mau dipanggil ustaz. Ya bagi saya itu ustaz itu berat pertanggungjawabannya. Dan ternyata pujian kiai. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Tadi dia masih Al-Furqan pengajian. Kiai Taslim kue. Saya tidak suka. Oh, tidak mau ke sana. Sedangkan guruku Kiai Haji Mustami Ibrahim, ayahnya Kak Inci, tidak mau kalau saya panggil Kiai. Orangnya tawadu, banyak ilmunya. Apalagi kita temai. Anu to gambur. Tidak mau. Kau aku taslim sarangku. Apalagi di kuas syekh. Banyak orang itu bangga dibilang syekh, tapi tahu tidak? Syekh itu dalam bahasa Arab maknanya 3. Bisa jadi dia orang berilmu, bisa jadi dia orang kaya, bisa jadi dia orang tua. Jadi kalian tentang bagi syekh pada sabami kalian mau dibilang ilmu kata ini seperti isingan di koto sugi nanti bertinar ya nanti nangga atau matua. Betul ini coba buka kamus. Nah di Arab itu kalau kita pergi Mekah syekh apa syekh hari nanti asal teman-teman pernah makan lulu. Yang ketiga terakhir. Ya, jadi jangan muak ya satu orang ya kena tambah tahu syekh. Lama-lama syekh digini apa syekh? Bukan jadi syekh. Ya. Ada juga orang biasa la ilaha illallah. Matandang ki mata ada guru basara. Muane kita mau ceramah laki-laki nah ko al mukarramah. Oke, musangan bencong. Ya itu al mukarramah perempuan yang dimuliakan. Ya kita mau ke al mukarram cocok laki-laki kok pada bamu kok mau ubah kita paham nih. Tidak usah ke Arab-Araban kalau you tidak paham. Bila saja bahasa Indonesia, Ustaz silakan, Pak silakan. Doa mau ke alam awe. Nabi tawabar kau tahu. Jadi makarama. Saya kalau ketemu dengan teman-teman dari mana ki akhi ko petak tak iara indete. Ya ki jo ki ara akhi. Ukti. Ya ki demeki dari mana saudaraku Pak Suradin. Cukup. Itu jadi doa model yang asli saja, yang ori. Lebih bagus. Yang ketiga, yang terakhir. Awaladun saleh yada'uhu lahu. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi kita punya anak, ini modal besar. Karena doanya anak soleh itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tidak ada. Dia berdoa, ya Allah ampuni bapakku, langsung stop. Ini ada. Allah berhenti muka nanti. Ada doanya anaknya, ampuni dosanya orang tuaku. Maka di hari kemudian ada orang tua yang heran. Wih, saya tidak pernah lakukan amal begini banyaknya. Kenapa nak? Ada amalku besar sekali. Allah katakan ini adalah istighfarnya anakmu untuk kau.
Istighfar yang dimaksud adalah permohonan ampunnya anakmu kepada Tuhan yang diperuntukkan untuk kamu. Tapi ini syaratnya soleh. Itu saya tidak ada antara, tidak ada penghalang. Nah, kalau hujan, ada hujan dah turun, lalu ada tenda, kita kan tidak basah karena ada penghalang. Tapi kalau penghalangnya dihilangkan, air hujan akan langsung menyentuh. Sama dengan sebaliknya itu. Doanya anak soleh itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Langsung Allah kabulkan. Nah, ciri utama anak soleh itu kalau dia sudah tidak meninggalkan sholat, itu ciri utama. Jadi kalau ada anak masih kecil, sudah tidak meninggalkan sholat, berdoalah mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh. Nah, sahabat ciri-ciri untuk Mesa. Saya kan itu ngajar ngaji. Ini rumahnya mertuaku, saya punya TPA. TPA ini Umar, sengaja saya bilang. Iya. Ini Umar, ini ustaz sebenarnya. Tidak sembarang itu orang dipilih menjadi ketua IPM, ketua pimpinan daerah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Coba bayangkan. Saya saja tidak pernah jadi ketua. Nah, ketua dia itu berarti poremen juga itu. Gitu. Saya ngajar ngaji kalau sore. Ngajar ngaji karena saya hendak mengamalkan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik profesi adalah guru ngaji. Singkatnya, saya ngajar ngaji. Datang itu santri kalau sore, saya tanya, saya temui, saya sapu-sapu. Begitu dah. Ngaji kina? Iya Ustaz, ngaji kak. Anak laki-laki nih. Ngaji, iya ngaji kak Ustaz. Siapa suruh datang mengaji nak? Bapakku Ustaz. Wih, itu udah bapaknya sore. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau bapak tanah mengaji ji. Nah bilang tidak Ustaz. Apa nak kerja nak? Nah bilang biasa masong. Allah. Masong. Ternyata apa namanya itu? Mayukir. Kuku nak jama duka satu kasih yang biasa teh ditutup baterai itu tadinya. Oh masong ternyata nama kerennya. Oh iya. Iya nak naik mikir. Data yang perempuan. Siapa suruh datang mengaji nak? Ibu Ustaz, mama Ustaz. Alhamdulillah mamanya soleha. Mama tak mengaji sih. Ini bilang tidak Ustaz. Awi. Apa nak kerja? Nah bilang mulai pagi itu terus intip grup. Seperti grup WA. Apalagi nak kerja nak? Nah bilang mulai pagi Ustaz. Pika sekolah biasa. Dia biasa itu nonton di depan televisi. Apa nak nonton? Ituan. Ku menangis. Nah, memang ada. Ibu Parkan Ketua Majelis Taklim Boti. Banyak anggotanya begitu. Itu nih. Memang itu perempuan sekarang singang memang susah taruh. Karena mulai pagi sampai jam 9 malam menangis terus. Buka pirang pinami tawa. Manja mau nama jama aku menangis. Pulang makan siang aku menangis. Siapa ya? Tengah malam diajak tidur aku menangis. Kapan ketawanya? Nah jadi ini saya bulan depan saya panggil orang tua yang pengajian. Saya panggilkan pencerama yang lain. Saya bilang ibu-ibu, bapak-bapak curhat anak tak. Pergi mengaji tapi kita main song. Pergi mengaji mamanya inti grup. Ya.
Nah, kemudian kesalahan yang kedua, saya anggap kesalahan. Kita sibuk mendoakan anak tak, ya Allah jadikanlah anakku anak soleh. Tapi kita tidak sibuk mendoakan diri menjadi orang tua yang soleh. Nah, suami Pak aja tak sumi lepas. Betul betul. Itu waktu maulid di Masjid Agung ada Pak Wali nak bagi bepang sementara kat ceramah saya bilang tapi berhenti maka saya pada bepang dibagi. Tak mau apa hati kan jamaah ke dia mau bepang. Kota ada orang. Ada. Jadi kalau ada anak tak begitu, oh kalau perlu dikasih hadiah. Mama belum pergi sholat. Sudah mak sholat. Mana ada belum pergi. Nah, jujur kita. Saya ngajar itu kelas khusus kelas orang tua. Baru-baru ini dia nomor di Baitul Arkam itu yang bilang Ustaz malu-malu Pak saya imam di rumah. Saya bilang kenapa? Dia bilang lebih bagus bacaannya anakku. Dia bilang di mana sekolah nak? Dia bilang di SD Islam. Oh harusnya Bapak bangga karena Bapak sudah berhasil menyekolahkan anak di sekolah agama dan lebih bagus bacaannya dari kita. Bangga kita. Itu modal masuk surga. Nah bilang tidak apa-apa Kak, kalau dia saya suruh imam jangan Ki karena belum dibalik. Belum balik. Kelas berapa nak? Dia bilang kelas 4 SD. Subhanallah. Berapa hafalannya? Dia bilang, nah hafal semua itu juz amma. Kalau kita, nah bilang itu di 30. Itu pun sangat biasa sele-sele. Yang mana mini al-falaq apa min syarri hasid ada min syarri ghasikin. Jadi bagaimana? Nah benarkan anakku Ustaz. Oh bangga dong. Harusnya habis sholat kasih hadiah. Makasih nak sudah ingatkan Bapak. Kan begitu. Jadi gimana harusnya Bang? Karena doanya anak soleh itu sekali lagi, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Diucapkan langsung di. Ada syaratnya soleh. Apa ciri-ciri utamanya yang dibaca Ustaz tadi? Ista'inu bisabri. Kalau dia sudah sholatnya baik, insya Allah ciri anak yang soleh ada pada diri anak tersebut. Ya makanya ya kalau masih kecil biasakan memang. Tidak apa-apa sedikit ngegas. Oh kalau saya bukan ngegas, aku kapepu kok. Iya. Karena sekarang itu kan banyak sekali metode pendidikan. Tidak boleh berkata jangan mengatakan kata, tidak boleh mengatakan kata jangan pada anak. Apa Pak di pembicaraan? Iya. Ini parenting yang lalu di Sodenrai. Tidak boleh mengatakan kata jangan. Itu saya bilang ini kenapa tidak? Nah Al-Quran yang mengajarkan kita ya kata jangan. La tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Jangan serikatkan Allah karena dia adalah dosa yang amat besar. Itu kata jangan itu dalam Al-Quran. Kalau saya Ustaz tidak kupakai itu metode parenting modern. Saya lebih suka metode orang tua aku. Pokoknya nak balo-balo iki. Rambi to biti, tidak teman-teman mengaji. Lebih bagus. Tahu saya juga Dari begitu. mana? Enggak diawi. Nah, cocok. Ada yang bilang dilapor ke di HAM. Memang nanti di hari kemudian ada HAM mau tolong Kak. Betul. Itu nih Kak Inci saya baru menjadi guru. Saya 5 tahun mengajar rumah itu di SMP Muhammadiyah. Dengan anak tentara ku gasak bitina. Kenapa saya pukul main bola dalam masjid?
Allah. Anak tentara kurang di bitina, pokoknya mak dalipang. Weh, besoknya datang bapaknya. Saya lihat di jendela. Jendela SMP Muhammadiyah, Mat, sebelum diubah di sana. Dia nyambiin ratu. Terpaksa dipakai ke batu kekasih ya. Betul. Bismillah. Ali tidak mubah. Baca-baca aku tahu bu. Ale pun mubah. Kulle setanggal lilamu. Baik. Ternyata tanya Stas kenapa dipukul anakku tabe. Kupukul pak karena main bola dalam masjid. Itu rumah Allah suci. Ditempatin main bola. Tapi terima kasih Ustaz Hasan. Jadi kita penjara. Tapi nang ale pun mubah. Kule setang ngalilamu. Kumpai aku. Jadi terus. Jelas sekalian. Awal dalam salat ya. Mintalah pada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang soleh dan menjadi anak yang soleh. Kita doakan orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan kalau masih hidup disehatkan. Yang sudah meninggal semoga diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Sudah setengah 10 lebih. Ya, nanti saya mau bangun sahur saya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat untuk melaksanakan amaliyah Ramadan kita. Dan semoga naberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Berlomba-lomba pada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.